Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami video ini. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Saat admin membaca manga Boruto chapter 5 resminya, admin melihat satu hal yang mengejutkan bagi kalian. Dia adalah pecahan Gyuubi yang bernama Jura. Masih belum dikonfirmasi Jura ini mengidentifikasi tubuh siapa. Kalau dari 3 Shinju yang lain sudah dikonfirmasi, kalau mereka adalah korban para Shinju. Seperti Sasuke, Moegi dan juga Bak. Pada saat admin melihat bagian tubuh Shinju yang bernama Jura, dia benar-benar memiliki tampilan seperti Ishiki Otsutsuki. Landasan admin mengatakan itu bisa kalian lihat pada tanda yang ada di perutnya Jura. Dia memiliki simbol Tomoe di perutnya sama seperti Ishiki dahulu. Kan ketiga Shinju, tidak ada memiliki simbol seperti hal tersebut, dan yang membuat kalau dia memang reinkarnasi perwujudan dari Ishiki yang berubah menjadi jelmaan Gyuubi adalah, dia menargetkan Uzumaki Naruto sebagai tujuannya untuk memakannya. Sedangkan jelmaan Gyuubi yang berparas seperti Sasuke, menargetkan Uchiha Sarada yang dimana adalah anak kandung dari Sasuke. Dan Shinju Moegi, menargetkan Konohamaru dan Ino Shikacho sebagai muridnya. Sedangkan Shinju Bak menargetkan Eida sebab dia jatuh cinta pada Eida saat dia masih dalam bentuk manusia. Kemungkinan besar kalau Shinju yang bernama Jura adalah titisan dari jelmaan Ishiki, sebab dia menargetkan Uzumaki Naruto, yang dimana Naruto lah yang membuat rencana Ishiki hancur tidak berguna setelah sekian ratusan tahun untuk mencari cara agar bangkit dengan tubuh sempurna dari Karma Kawaki. Dan mungkin sebagian kalian berpikir, apa sih kekuatan para pecahan Shinju ini? Sampai Boruto berkata jika kehadiran mereka dapat menghancurkan dunia dan sulit untuk melawan mereka. Mungkin kalian lupa, dahulu Hagoromo memecah Gyuubi sampai menjadi 9 bentuk monster yang disebut Biju, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan satu ekor Biju saja dapat menghancurkan satu negara dengan mudah, apalagi saat mereka berkumpul semua. Ya walaupun hal itu tidak ngefek buat Baginda Madara Uchiha. Tapi intinya, Biju yang dimiliki Ishiki sudah berhasil dipecah oleh Code dengan tanda cakarnya, dan mereka hanya pecah menjadi 4 bagian saja. Dan masing-masing dari mereka memiliki akal, jadi mereka bisa mengendalikan kekuatan tidak terbatas yang ada di tubuhnya. Mungkin itu saja kilas balik rahasia tersembunyi dari chapter 5 kemarin. Kalau begitu mari kita lanjutkan isi video sebelumnya, let's go. Saat itu Kawaki berkata kepada Boruto dengan serius. Boruto, sebelum kau berbicara panjang lebar lagi, aku ingin bertanya padamu, di mana Otsutsuki Momoshiki? Apakah dia tidak bisa kembali menguasai tubuhmu, atau kau sudah berhasil membunuhnya saat ini? Aku merasakan kalau dia tidak ada bersamamu Boruto. Aku harap kau bisa menjelaskannya. Mendengar itu, Boruto menjawab, dia tidak kemana-mana Kawaki, masih tetap seperti biasa, dia menumpang di tubuhku seperti sampah yang tidak berguna. Ya walaupun saat ini, dia tidak bisa melakukan hal bodoh dengan cara merasuki tubuhku dan dia mengendalikannya. Mendengar itu, Kawaki membalas, aku harap itu benar, akan jadi sulit ketika aku harus bertarung dengannya lagi. Tapi aku lihat kau sudah banyak perkembangan Boruto, dan aku melihat sesuatu yang berbeda dari raut wajahmu yang sekarang. Boruto yang mendengar itu menjawab, Kawaki, aku tidak mau panjang lebar menjawab pertanyaan seperti itu. Aku ingin kau memberikanku jawaban. Aku minta saat ini, kita hentikan niat saling membunuh antaramu denganku. Ada sesuatu yang lebih penting lagi tentang Gyuubi itu, mungkin aku benci mengatakannya, jika kita berdualah yang memiliki peluang untuk mengalahkan mereka. Mendengar itu Kawaki menjawab, aku rasa itu mustahil Boruto. Jika saja apa yang kau tawarkan tadi ku terima, maka rencana panjang lebarku akan diketahui para petinggi desa. Aku tidak mau hal yang sudah kususun rapi akhirnya kacau, bahkan aku juga dapat merasakan, kalau mereka sudah mulai memiliki rasa ragu tentangku sebagai anak Hokage. Jika kau datang ke Konoha saat ini, dan ingin aku melakukan apa yang kau minta, maka aku yang merasa seperti dirugikan di sini. Mendengar itu Boruto menjawab,
Kau masih bodoh sama seperti kita pertama kali bertemu. Aku akan mengulangi lagi kata ini. Kalau masalah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan keberadaan para pecahan Shinju itu. Singkatnya, jika kau atau aku yang terluka akibat serangan Shinju itu, maka sudah dipastikan dunia akan berakhir, dasar bodoh. Sebab itu aku mengatakan hal ini padamu, takdir tentang dunia sedang ada di tangan kita berdua. Jadi aku juga sudah memikirkan ini berulang kali, tapi aku masih memiliki jawaban yang sama. Kalau kita tidak punya pilihan selain untuk bekerja sama, jika masalah itu selesai, kita akan melanjutkan pertarungan saling membunuh antara kau dan diriku. Mendengar itu, Kawaki menjawab, Boruto, saat ini aku mengerti mengapa kau mengatakan hal itu. Tapi untuk sekarang aku tidak mau memberikan jawaban apapun tentang itu. Aku juga tahu, jika kau terkena luka sedikit saja dan menjadi makanan bagi mereka, maka dunia akan berakhir. Benar begitu kan Boruto? Kalau begitu, aku punya jawaban yang berbeda. Bagaimana kalau aku membunuhmu sekarang saat ini juga? Maka ancaman tentang yang kau bicarakan tadi tidak akan terjadi. Dan Shinju tidak akan memakanmu sebab kau akan mati di tanganku. Dan juga aku pikir, aku sebenarnya dalam situasi yang menguntungkan, tidak sepertimu. Kau tidak dapat membunuhku sebab ayah dan ibumu ada di dimensiku, jadi aku rasa, aku akan menempuh jalan seperti yang barusan kuucapkan padamu tadi Boruto. Yaitu membunuh dirimu saat ini juga. Mendengar itu, Boruto menjawab, Kawaki, aku tahu kau memang bodoh. Tapi aku sudah mengingatkanmu, kalau kau tidak akan bisa menang melawan mereka berempat dengan seorang diri, begitu juga diriku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Aku tidak memintaimu untuk percaya terhadap ucapanku. Tapi apa yang aku katakan memang itu kebenarannya. Setelah mendengarkan itu, Kawaki tidak menjawab satu kata pun dari ucapan Boruto. Dan dia kembali mengaktifkan tanda karma miliknya. Saat itu, Kawaki berkata, aku rasa dengan kekuatan Otsutsuki dan intensitas dari Ishiki yang sudah hidup beribu tahun, aku kira aku sudah dapat mengendalikan semua tentang kekuatannya. Jadi musuh sekuat apapun itu, bagiku tidak menjadi masalah. Sama seperti apa yang kukatakan padamu 3 tahun yang lalu. Kalau aku akan membunuh semua yang berkaitan tentang Otsutsuki dengan menghancurkan mereka memakai kekuatan Otsutsuki juga. Dan juga, aku sudah memikirkan lama tentang ini Boruto. Aku rasa Sarada berada di pihakmu dan dia tidak terkena efek Zeno. Maka aku pikir aku akan membunuhnya juga nanti. Sebab dia akan menjadi gangguan yang merepotkan untuk rencanaku. Dan juga kau mengatakannya kan, kalau salah satu dari pecahan Gyubi itu mengincar Sarada untuk dimakan. Maka kalau begitu, aku akan membunuh Sarada juga, demi menjaga dunia ini. Aku harap kau tidak membenciku Boruto. Setelah mendengarkan kalimat tersebut, mendengar itu, Boruto menjawab, apa katamu, Sarada? Kau bilang, dia tidak ada hubungannya dengan semua ini? Jika kau berani menyentuhnya, maka kau akan tahu akibatnya. Mendengar itu, Kawaki membalas, aku berpikir apa mungkin Uchiha mendapatkan pengecualian khusus tidak terkena efek Zeno. Bahkan Sasuke si Uchiha itu saja ada di pihakmu, jadi aku tidak heran mengapa Sarada selalu memberontak ketika Hokage berbicara buruk tentangmu Boruto. Aku rasa itu yang aku simpulkan dari semua kejadian ini. Mendengar itu, Boruto berkata, semua orang terkena Zeno, bahkan paman Sasuke juga terkena efek jutsu itu. Tapi ada suatu alasan mengapa dia tidak terkendali pikirannya akibat Zeno tersebut. Bahkan Code yang sudah ada di dimensi milik Gyubi saja terkena efek jurus tersebut, jadi aku minta padamu, jangan membuat permasalahan baru dengan situasi saat ini, dasar bodoh. Jika kau terus mengatakan hal bodoh seperti itu, maka kau dan diriku akan berada di posisi yang menyulitkan. Aku harap Kawaki kau tidak melakukan hal semacam itu, mungkin kau salah paham. Jika kau membunuh Sarada, dan Konoha mengetahui itu, maka rencanamu yang sudah kau susun dengan rapi akan segera terbongkar. Jadi berpikirlah lebih jauh lagi, dasar bodoh. Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu aura cakra yang mengerikan yang datang muncul dari atas langit. Ternyata tamu yang tidak disangka-sangka bagi Kawaki dan juga Boruto muncul tepat di atas kepala mereka. Dia adalah Shinju berparas Ishiki Otsutsuki atau dengan nama Jura. Saat itu, jelmaan Shinju Ishiki berkata, akhirnya aku menemukan kalian berdua, wahai Otsutsuki Boruto dan kau Otsutsuki Kawaki.